podcast episode yang kelima. Di sini di episode kali ini MC-nya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kenalin, aku Adistina Absa Salim dan partner aku Aulia Fatika Rizky yang akan menemani kalian sepanjang episode 5 ini. Nah, kalian penasaran gak sih di episode kali ini kita ngedatengin siapa? Kalian pasti penasaran kan? Di sini tuh kita ngedatengin siswa SMK Negeri 1 Purwokerto yang sangat amat menginspiratif kalian semua. Penasaran kan? Ayo kita langsung kenalan ke orangnya. Hai guys, kenalin aku Fadelia Senja Utami dari kelas 12 AKL 5. Salam kenal Bapak ya. Halo Bapak ya. Di sini kita panggil nama panggilan aja ya. Aku Uli, ini Visa. Bisa dipanggil Visa. Yes. Langsung aja ya. Kan Bapak ya, saya dengar-dengar punya usaha ya. Boleh perkenalkan gak sih usahanya itu namanya apa? Mungkin beberapa dari anak-anak Smekon taunya saya yang jualan seblak atau mochi ya. Betul. Jadi saya punya branding gitu, namanya Jajanin. Gitu. Itu sebenarnya lebih ke apa ya, wadah atau tempat yang ngejualin banyak jajanan. Makanya namanya Jajanin. Tapi main menunya atau menu utamanya itu seblak. Nah, aku namain seblak itu seblak pikmi ini ya, bisa kalian lihat di sini. Namanya seblak pikmi. Kenapa pikmi? Karena ingredients dari bahan-bahan dan bahan baku yang ada di dalam seblak tersebut itu aku buat secara kayak apa ya? Spesial. Iya. Jadi tuh aku milih bahannya kualitas yang terbaik, terus aku juga jamin enak rasanya ya. Nah, kenapa pikmi itu karena aku pakai cabe 100% cabe. Jadi tuh nggak ada tambahan air atau bubuk. Jadi tuh sama sekali nggak ngebuat batuk gitu. Itu awalnya. Kayak pikmi banget sih si seblak ini. Beda. Iya, kayak gitu. Makanya namanya gitu pikmi. ya? Iya, betul. Gitu. Kalau untuk nama Jajanin sendiri itu Mbak Faya terinspirasi dari mana Mbak? Aduh. Jadi saya pernah punya temen gitu ya. Terus kita kan kayak sering chattingan gitu. Aduh. Nah, terus tuh kayak misalnya saya ngeluh ke dia, ih aku nggak bisa ini deh gitu. Terus dia tuh cuma jawab bisain. Terus apa tuh kayak ditambahin in gitu loh, kayak ya udah bisain aja gitu. Nah, terus dari situ saya jadi ada pemikiran untuk jajanin kayak gitu. Jadinya namanya Jajanin kayak gitu. Terus sebenarnya tuh ini tuh dibangun itu kayak masih bercanda gitu loh, nggak serius. Kalian kalau misalnya pelanggan awal ya yang beli sebelakku tuh pasti tahu kalau logonya tuh dulu bukan gitu. Dulu tuh emoticon kayak yang warna kuning. Ya itu kan kayak itu kan meme ya. Nah, itu kan sebenarnya menjiplak punya orang gitu. Karena emang dari awal jualannya cuma bercanda doang, nggak kepikiran untuk beneran buat logo. Iya, tapi sekarang udah upgrade logonya baru. Iya. Ada brandingnya sendiri. Iya. Terkenal satu Smekon. Amin. Kayaknya sih emang udah terkenal ya Mbak. Amin. Mochinya aja di mana-mana pada beli. Iya, betul itu. Kadang sampai kehabisan loh Mbak. Udah pernah nyobain? Belum, karena aku kehabisan. Oh, kehabisan terus. Aku nyicipin punya teman sebelah, tapi itu enak banget. Cuman emang sering banget habis. Iya, karena aku emang restoknya sedikit sih. Karena takut kalau bawa banyak tuh malah nggak habis gitu. Takut mubazir. Iya, mending dikit tapi laku. Iya, betul. Oh iya, Mbak Faya kan udah ada beberapa usaha kan Mbak? Iya. Kenapa sih Mbak Faya tuh kayak tertarik buat berwirausaha? Sebenarnya awalnya itu karena nggak punya uang jajan ya. Jadi kayak pengen menghasilkan uang. Iya gitu. Sebenarnya bukan nggak punya uang jajan, tapi tuh kan saya sumber income aktifnya tuh cuma dari papa ya. Kayak menurut saya sedikit gitu. Satu minggu cuma 100 sampai 200 ribu, dan sedangkan saya di sini kan kayak anak kos ya. Karena tinggalnya beda misah sama orang tua gitu. Jadinya kayaknya kurang deh kalau segini. Apa aku puter uangku ya biar jadi uang lagi gitu. Awalnya juga kan nggak ada niatan jualan. Nah, terus karena feedback dari, kan aku tuh awalnya buat, terus aku nyuruh teman-temanku, beberapa teman dekatku untuk nyobain. Nah, respon dari mereka tuh bagus. Terus aku iseng buat pamflet open PO, ternyata yang mau beli juga banyak kayak gitu. Jadinya dari situlah berkembang kayak gitu. Nah, terus semakin dalam, semakin jadi tertarik loh sama bidang kewirausahaan kayak gitu. Ternyata tuh alasan berwirausaha nggak cuma Iya. serius emang pengen Iya, benar. tapi ada bercanda ya, ada semuanya. Dari yang bercanda jadi serius banget, betul. Terus
Mbak Faya tuh kira-kira pernah nggak sih ngerasa yang kayak ih aku mau jalan ini tapi malu kok, atau ada yang ngerasa ya aku takut dihujat atau takut kayak gitu. Kalau untuk malu itu pasti wajar karena kan kita melihat dari anak seusia kita yang berjualan itu kan minoritas ya. Iya betul. Bukan lagi merasa itu, tapi Emang ya faktanya seperti itu kan, minoritas. Tapi kayak aku kayak yakinin diri aku untuk nggak usah gengsi, jangan malu gitu. Karena ini bukan hal yang memalukan. Ataupun kamu dapat uang gitu kan. Sebenarnya saya juga pernah mikir ini kok kayak malu banget ya bawain mochi 4 box keliling, nawarin mochi gitu. Tapi kita nggak tahu sudut pandang orang lain ngelihat itu ke kita gimana gitu kan. Entah sebenarnya mereka juga pengen tapi nggak ada idenya kah, atau mereka pengen tapi nggak ada partnernya kah, kayak gitu kan, atau mereka pengen tapi nggak ada modalnya kah gitu kan, kita nggak tahu kan. Jadi aku meyakini diriku kalau kamu tuh keren, kamu tuh hebat gitu, itu yang pertama. Terus untuk dijudge kayaknya sih belum pernah ya, alhamdulillahnya belum pernah. Baik semua ya Mbak. Menurutku aku tuh dapat privilege ya, teman-temanku tuh baik semua, aku nggak pernah punya teman yang fake friend, bener-bener semuanya itu orang-orang baik dan keren, hebat. Ya kalian bisa tahu sendiri lah ya. Kayak aku sering main sama siapa gitu kan, dan lingkungannya seperti apa gitu. lingkungan pertemanan yang sehat ya. Iya banget, saling support gitu. Ya, Mbak. Bener sih sumpah. Bahkan temen jauhku pun kayak tetap dukung gitu loh, kayak iya. Saling support satu sama lain ya Mbak. Iya. Gak ada niatan ngejatuhin gitu kan. Betul. Tapi mungkin kalau untuk yang di belakang aku kurang tahu sih ya. Cuma aku positif thinking aja nggak ada gitu. Soalnya kalau dipikir juga nanti bakalan ngejatuhin mental juga nggak sih? Kayak dia ternyata nggak suka sama aku gitu. Kayak 1 atau 2 orang yang nggak suka sama kita itu nggak harus ngebuat kita tuh jadi jatuh atau gimana gitu kan. Karena masih banyak ribuan orang yang sayang sama kita gitu. Aku sih mindsetnya gitu ya. Iya banget Mbak. Kita jangan sampai jatuhin mental sendiri cuma gara-gara 1 orang yang ngejudge Iya. kita buat gitu. Masih ada banyak orang yang sayang kita kan. Gitu. Nah, selanjutnya itu kan Mbak Faya sebelum berwirausaha itu pasti pernah banyak melakukan kegiatan ya. Kalau boleh tahu Contohnya? mungkin kegiatan sekolah atau organisasi atau Oh. kegiatan yang pernah Mbak Faya lakuin sebelum berwirausaha? Sebelum berwirausaha paling cuma organisasi di sekolah kali ya, dan sebelum berwirausaha. Tapi kalau sesudahnya tuh saya pernah part time juga. Iya, ngambil part time di Hotel Java Heritage Yang itu koki ya Mbak ya. sebagai helper kitchen. Iya, di situ ngambil part time. Itu awalnya juga karena pengen nyobain, bukan gebut juga ya, pengen nyobain gitu. Nah ini pentingnya relasi menurutku, karena banyak nih, kan aku kan kadang ngepost lagi part time, banyak yang nanyain, kok bisa sih Fai, kamu tahu infonya dapet dari mana gitu kan. Nah itu menurutku pentingnya kalian punya relasi gitu. Itu ceritanya tuh, aku punya teman di sana lagi PKL di Jahe gitu, terus aku ngechat dia, aku minta tolong dong tanyain info part time gitu kan, terus kalau bisa mintain nomor adminnya gitu. Beneran dikasih. Awalnya tuh aku ragu loh untuk ngechat kayak, karena aku takut gitu. Takut tanggapannya tuh Iya kurang baik. gitu kan. Terus akhirnya aku ngechat, kebetulan adminnya laki-laki, terus gini kan, terus aku jelasin tujuanku ngechat dia gitu, gini terus nggak lama tuh dimasukin ke grup kitchen gitu. Nah terus udah kan, sistemnya tuh kayak misalnya ada event hari Jumat tuh butuh 5 orang tuh, biasanya listnya itu H-2 nanti kita ngelis gitu. Nah pas awal ngelis, kalau misalnya kalian baru tuh bisa langsung dihapus loh sama adminnya, karena adminnya nggak mau ribet, kayak nggak mau ngajarin orang baru, mending yang udah pernah aja kayak gitu kan. Nah baiknya lagi nih, aku dapet temen dia nawarin baju itu untuk part time-nya, kan bajunya pakai baju koki ya. Sama dijelasin juga, ini kamu tuh gini ya, nanti gini ya, sumpah. Padahal baru kenal berapa jam gitu loh, langsung dijelasin gini gitu. Emang kan privilege itu sih, aku ngerasanya itu privilege. Banget kayak nguntungin kita ya Nah Mbak. itu dari situ terus aku berangkat sendiri gitu. Tuh awalnya juga ya kayak orang hilang, pasti malu lah ya, nggak tahu apa-apa kan, kan, nggak tahu apa-apa, mulai tiba-tiba hal datang. baru gitu. Tapi setelah aku ngerasain ternyata asik gitu, ternyata jangan ngebuat kayak takutnya kita tuh dihilangin gitu loh. Takutnya kita tuh jangan sampai ngebunuh mimpi kita atau rasa percaya diri kita, benar-benar gitu, rasa takut
gitu Kalau sih. boleh tahu itu berapa lama part time atau Kalau itu kan sistemnya itu ya apa namanya, Per jam ya, Mbak? list. list Oh, yang ikut kal- list baru iya. kerja gitu? Kalau Terus itu yang part-time-nya berapa part jam? time-nya itu 10 jam. Nah itu aku pernah kayaknya sebulan tuh bisa sampai 15 kali deh. Itu pas lagi itu apa namanya, libur. Kan kita liburnya kemarin lama banget Iya, kan lama. itu. Nah itu aku manfaatin di situ untuk part time. Karena kalau jualan kan susah ya open PO. Apalagi pas itu aku belum bisa naik motor. Sekarang udah bisa. Udah bisa, udah bisa. Naik gigian lagi ya. OTW kop. Itu aja. Terus kalau nggak salah Mbak Faya kan punya hobi naik gunung juga ya Mbak. Itu gimana tuh Mbak kayak bagi waktunya? Iya, banyak kadang- banget kegiatannya. Iya, kadang tuh apalagi hobi kan pasti pengen nggak sih yang Oh. sebulan segunung gitu. Kalau naik gunung sebenarnya itu bisa aku katain aku ya, aku katakan sebagai hobi, bisa juga enggak, karena menurutku itu bukan hal yang wajib ya. Jadi kalau misalnya aku kan masih ngikut temen, kayak kalau ada info ya ikut, itu aku juga ngeliat dari scheduleku. Misal kebanyakan kan karena kita siswa kan weekend ya. Iya. Nah, itu kalau weekend kita lagi ada schedule apa gitu, misalnya kalau ada jadwal ya skip dulu gitu. Kalau nggak ada gitu. Gitu ya. Tapi awalnya aku mau naik gunung tuh apa ya? Mungkin karena FOMO sih, FYP TikTok ya kan, kayak Banyak ternyata tuh banget yang naik gunung. itu ternyata di gunung tuh cakep gitu. Setelah aku ngerasain sendiri ternyata nggak FOMO gitu. Maksudnya kayak aku tujuanku naik ke gunung, ke puncaknya itu untuk kayak bersyukur sama karunia Tuhan karena masih bisa dikasih kesempatan untuk ngelihat ciptaannya dari atas ke bawah gitu, seindah itu gitu. Dan jujur aku kalau naik gunung emang nggak banyak foto karena lebih suka Nikmati. iya gitu. Itu sih Kalau ditawarin mau lagi naik gunung lagi mau? mau banget. Bahkan aku punya cita-cita ya untuk keliling satu Indonesia ya. Itu kayak karena aku tahu Indonesia tuh emang indah banget gitu. Semoga amin. Iya ya. Amin. Sambil bawa seblak nggak sih Mbak? Iya sih. Bikin di atas. Tahu nggak sih mobil itu camper van gitu kan? Nah, Jualan ya Mbak? gas. Tuh. Jajanin kuis tuh Indonesia ya. Se Indonesia. Amin. Amin, amin. Siapa tahu jajanin bisa sampai Rinjani loh Mbak. Oh iya lagi. Amin. Amin. Sampai topnya kayaknya susah sih. Gak apa-apa Demi Mbak, seblak. demi seblak piknik. Ya sih paling dah. Tapi aku lebih suka dia disebut seblak jajanin sih. Iya, Jadi karena secara langsung kayak memberi branding gitu Iya. kan, kalau ini punyanya jadi. iya gitu benar. Gitu. Terus Mbak Faya pernah nggak sih Mbak lagi jualan tuh? Mm. Terus ada orang yang kayak ada kan banyak orang yang pendapatnya itu beda-beda kan Mbak. Oh iya. Nah, ada nggak sih Mbak yang kayak baik atau ngasih pendapat baik, Review. review baik kan? Terus ada nggak sih Mbak yang ngasih pendapat nah gitu? Kayak tahu kritik-kritik gitu aja. Iya, kritik saran gitu. Iya, sebenarnya itu kan ini jualan makanan ya. Terus kita juga harus memaklumi sebagai kayak yang membuat makanan itu kalau nggak semua orang tuh harus suka sama makanan kita. Karena seleranya tuh beda-beda gitu kan. Kalau aku jual kayak gini tuh kadang tuh kebanyakan responnya enak gitu. Enak yang kayak Faya enak banget Faya gitu loh, kayak caps lock pakai emoticon gitu kan. Gitu. Tapi juga nggak semuanya gitu. Kadang ada yang bilang Faya ternyata rasa sebelah kamu nggak cocok di lidah aku, tapi overall enak kok, murah atau gitu. Tapi ya kebanyakan alhamdulillahnya pada suka sih gitu. Cuma kalau yang mereka nggak cocok kadang aku giniin sih kayak, atau mungkin kamu cara masaknya salah mungkin atau gimana kasih gitu. saran. Iya. Penyajian. Cuma aku nggak maksain untuk mereka beli lagi ya gitu. Karena kan lidah orang juga beda-beda ya Mbak. Iya benar. Terus kalau yang jualan prasmanan itu tuh aku konsepnya kemarin mereka nyicipin sendiri. Jadi kan udah mateng, terus coba dicicipin kurang asin kah, kurang pedes kah gitu. Boleh tambah gitu. Iya, terus kemarin ada yang ternyata tuh ada yang suka manis. Terus evaluasi kan sama kru, kayaknya besok bawa gula deh untuk ini gitu kan kalau yang mau manis kayak gitu. Berarti ini sudah cukup lama kan ya, mungkin bisa dibilang berwirausaha. Iya nggak sih 1 tahunan deh Iya, kayaknya. lumayan. Heeh. Dari bulan apa Mbak? Dari kelas 11
Dari kelas 11 atau kelas 10 akhir tuh, pas mau naik kelas 11-nya. Iya, itu dari situ. Iya udah 1 tahunan. Udah 1 tahunan sih, udah lumayan lama ya. Tapi kan pas jualan ini tuh apa ya, kayak mut-mutan gitu loh. Kayak enggak Awalnya kayak tergantung mood gitu. biasanya seminggu kan sekali, kadang tuh kayak sampai libur 2 bulan tuh pernah gitu. Kayak enggak tiap hari ada gitu. Tergantung mood ya Mbak. Karena aku juga pernah dibilangin sama temanku kalau Seblak tuh musiman gitu. Iya. Dan kebukti ternyata kalau aku open PO kadang yang order tuh banyak-banyaknya sekarang 10 atau 5 pernah gitu. Atau 2 juga pernah. Tapi pernah sampai 100 tuh pernah. Iya, Banyak banget. banyak banget kan, dan aku produksi sendiri tuh sampai kayak enggak tidur tuh hal yang wajar gitu buat aku. Iya, Gitu. Tapi itu tidak patut dicontoh ya. Harusnya emang manajemen waktunya yang baik sih. Karena kan aku kan di sini sebagai siswa jadi harus apa? Iya, benar. Kayak walaupun aku lebih suka jualan tapi aku ada kewajiban untuk Jadi siswa. iya, betul. gitu. Nah, Mbak Faya kan waktu itu katanya belum bisa naik motor ya, Mbak. Nah, itu gimana tuh? Apalagi kan harus beli Barang-barangnya. Oh iya. Kebanyakan itu aku belinya online. Kalau yang nggak online itu aku pernah Gojek, kalau nggak aku cari toko yang paling deket sama rumahku dan jalan kaki. Paling ya nggak sampai 1 kilo lah jalan kaki. Soalnya aku suka jalan kaki juga sih, asik menurutku. Iya. Betul. Nyehatin ya, Mbak. Nah, gitu. Tapi kebanyakan aku emang online sih, lebih banyak beli online jadi nggak itu. Ke pasar juga, rumahku dekat pasar. Kalau beli topping juga rumahku dekat, ada yang jualan kayak gitu juga. Jadi gampang lah ya bisa dibilang. Iya. Bahan-bahannya juga nggak terlalu susah sih menurutku. Isinya, Iya sih. coba deh bisa dilihat. Coba ya, Mbak. Mm-mm. Di sini kan kata Mbak Faya ini sambelnya asli. Asli, ya? iya. Nah, ini tuh bisa bertahan berapa lama, Mbak kira-kira? Nah itu kalau misalnya masukin di chiller tuh 1 bulan tuh bisa tahan. Iya, kalau di chiller. Pernah nggak Mbak ngirimin kayak ini keluar kota gitu? Nah pengennya tuh gitu, karena kan aku kan SMP-nya di Pemalang ya. Nah tuh banyak teman-temanku yang lihat tuh kayak pada komen loh, Fadel pengen banget nyobain sebelah kamu, tapi gimana ya jauh gitu. Sebenarnya banyak temanku yang pengen nyobain juga, tapi aku tuh kadang nggak sempet untuk makingnya, karena kan aku sekolah ya, pulangnya sore gitu. Terus kalau weekend juga kadang ada kegiatan tuh kayak udah mager gitu, kayak udah pengen istirahat Ya, gitu. pengen tidur. Jadinya kalau untuk making gitu kayak aku jujur masih ragu karena aku belum pernah tes ini kalau misalnya di suhu ruang selama beberapa hari itu kuatnya sampai kapan gitu. Cuman emang dia di chiller sih, karena emang kan aku produksinya itu awalnya emang untuk frozen food gitu. Buat anak kos yang mager itu ya, beli ya. Berarti masih rencana ya? Iya sih, pengennya Semoga- sih gitu, semoga pengennya terlaksana ya. ya, Mbak. Amin, amin. Kalau bisa buka cabang aja sih. Butuh loker nggak Mbak? Ada loker nggak nih? Masih mau ngapain? Jualan seblak. Masih sekolah. Nggak Iya. apa-apa, membantu Mbak, bantuin Bapak ya. Kalau udah lulus aja ya. Ini lanjut ke tantangan Iya. terbesar yang pernah dihadapi selama berwirausaha. Kalau aku itu yang pertama manajemen waktuku sendiri ya. Yang tadi dibilang Iya, gitu. jujur aku tuh kadang kalau udah suka packing atau apa tuh kadang lupa waktu loh untuk ngerjain tugas atau enggak tidur. Iya, kadang tuh kayak aku mikirnya aku punya tanggungan untuk ini, terus aku kerjain sampai over gitu. Harus selesai kan. Terus nanti efeknya jadi aku yang telat ngumpulin tugas atau aku yang tidurnya jadi rusak jam tidurnya, iya kayak gitu. Terus yang kedua tuh modal ya, kan karena aku masih siswa ya. Tadi kan tahu sendiri alasan pertamaku itu kenapa pengen jualan, mau nambah uang. Tapi kan kita ketika berwirausaha, ketika kita membuat suatu produk makanan juga nggak usah makanan sih, kayak berjualan aja tuh butuh modalnya gitu. Jadi gitu. Tapi sebenarnya aku ada investor sih. Iya, udah dapet trust ya dari seseorang gitu. Ada investornya. Cuma dia emang lumayan aktif jadi. Tapi sistemnya tuh kayak belum yang kayak perusahaan gitu loh. Langsung ngasih sekian persen, kalau misalnya kamu ngasih uang aku misalnya 1 juta, katakanlah 1 juta, terus nanti kamu dapat sekian persen benefit dari perusahaanku gitu. Tuh belum, karena emang masih awal ya, masih tahap merintis aku ngelihatnya tuh. Jadi kita nggak bisa langsung matokin berapa sekian persen yang bisa aku kasih benefit ke kamu dari uang 1 juta tersebut gitu. Oh, di
balik modal atau jatuhnya rugi nggak kebeli barang? Awal banget aku jualan seblak prasmanan, tahu kan? Iya, Nah tahu. itu kan aku up uangku untuk beli barang untuk di displaynya itu, yang kayak apa namanya itu loh, yang stainless, yang kan prasmanan kan, wadah, yang buat tempat-tempat iya jualan, itu. ya, Terus aku juga beli kompor, terus aku juga beli buat banner, bikin apron, itu kan ngeluarin uang banyak. Iya. Setelah aku hitung pemasukan dan pengeluarannya, lebih banyak pengeluarannya, tapi itu sebenarnya bukan rugi. Itu namanya itu awal kita bangun bisnis, jadi untuk biaya produksi. Nah, uang yang aku pakai untuk misalnya ini apron, banner, dan tadi stainless dan kompor itu bakal keputer lagi sampai barang itu rusak. Jadi tuh masih ada benefitnya terus gitu. Jadi itu bukan rugi sih, menurutku lebih ke bukan rugi. Dan alhamdulillahnya aku dapat feedback baik dari anak Smekon ya, karena kayak katanya enak banget seblaknya gini gitu. Cuma mungkin minusnya ya menurutku, menurut sudut pandangku tuh kayak harganya katanya itu terlalu mahal gitu untuk siswa gitu. Tapi aku nggak masalah karena loh ini aku Target pasarnya tuh jualan tuh apa namanya, punya value gitu. Makananku tuh ada value-nya gitu. Jadi ini nggak sembarangan. Cabenya aja nggak aku campurin sama cabai bubuk. Bumbunya aja nggak aku kasihin air gitu. Berkualitas. Iya, jadi aku nggak mau nurunin harga cuma karena dapat apa namanya dari orang-orang yang mungkin menurut dia mahal. Nah, aku tuh mikirnya ya berarti target pasarku bukan kalian gitu. Ada kok yang mau beli, buktinya banyak kok yang mau nyobain lagi kayak gitu. Bahkan aku lihat tuh ya Mbak, waktu Mbak Faya di stand sebelah itu Iya. rame banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya sih, itu pas awal buka emang rame banget sih, kayak satu antrian tuh bisa 2 jam. Tapi tuh yang perlu kita evaluasi lagi kenapa bisa 2 jam. iya, kan bisa 15 menit kalau kata guru PK aku ya. Gitu. Sebenarnya emang asik banget kalau bahas dunia bisnis tuh. Gak berhenti. Iya, ya lagi. aja topiknya. Tapi tuh untuk orang-orang yang suka ya, kayak misalnya naik gunung, Disti kan suka naik gunung. Juga pasti nggak akan berhenti Iya. karena kamu suka gitu kan. Betul. Kayak segala sesuatu yang kita suka tuh Iya, emang Nggak bakal habis. iya lagi Habis lah. gitu. Mbak Faya sendiri tuh punya pengalaman yang paling berkesan nggak pas semasa jadi owner jajanin? Kemarin sih itu yang tiba-tiba aku masuk radar Banyumas ya. Menurutku itu cukup berkesan karena agak shock dikit. Aku cerita ya. Iya, boleh. Jadi tuh setelah aku buka stand yang ketiga kalinya itu yang di job fair, beberapa hari setelah itu guru BK aku tuh ngechat gini kayak, "Assalamualaikum Mbak, nanti besok ketemu sama Pak Seno ya di BKK," gitu kan. Terus aku kayak, aduh kenapa nih? Gitu kan, soalnya guru BK kan. Iya. Kenapa nih gitu kan. Khawatir gitu. Kesel ya Mbak? Terus awalnya, terus itu dia ngechat sampai 2 kali loh. Kayak, "Mbak kesini ya," gitu kan. Terus, "Ya Bu sebentar ya," gitu kan. Kayak aku tuh kayak masih ragu gitu loh, kenapa gitu kan. Terus akhirnya aku ngajak temanku si Naswa, ya gitu, sama Naswa pas istirahat pertama tuh kalau nggak salah. Terus udahlah tuh kita ke BKK, terus di situ ada satu orang lagi itu namanya Pak Yuda gitu. Jadi ternyata dia adalah kayak yang nulisin itu loh majalah, iya kayak gitu. Itu namanya Pak Yuda. Awalnya tuh aku nggak tahu ya, soalnya beliau juga nggak memperkenalkan diri. Pas itu kita langsung kayak spontan gitu, spontan nanya-nanya gini gitu, terus kayak diwawancarai sih gitu. Nah aku tuh awalnya mikirnya apa dia mau ngasih aku uang ya untuk investor ya gitu. Aku awalnya mikirnya gitu tuh. Terus ternyata tapi si Naswa ini udah ngeh, katanya kayaknya aku udah feeling kamu bakal masuk koran deh gini gitu kan. Karena emang isinya kan wawancara ya kan, karena kata Pak Yuda tuh dia nggak mau loh kalau misalnya dapat info tuh bukan dari sumbernya langsung, kayak dari kata-katanya. Jadi makanya dipanggil langsung, diwawancarain langsung. Terus aku dapat saran nih dari Pak Yuda untuk apa namanya, brandku tuh disetorin ke apa aku lupa namanya ya, badan itu untuk dites kesehatannya sama halal atau enggaknya gitu. Karena MUI ya Mbak? kata beliau kan kamu udah besar ya, lumayan besar ini, itu takutnya ada yang keracunan, seenggaknya kamu udah punya sertifikat ini tuh sehat. Dan iya kayak gitu. Cuma aku lupa dan masih belum sih. Karena waktunya ya, karena lumayan sibuk akhir-akhir ini, iya gitu. Berarti itu sangat berkesan ya buat Bapak. Iya, soalnya tuh nggak percaya loh bakal sampai di titik itu. Itu kan kalau Pak Seno, kata Pak Seno tuh sebenarnya banyak ya anak Smekon yang jualan juga kayak saya. Cuma yang paling menarik
ini kata Pak Senol ya, Iya. yang paling menarik gitu itu ini gitu. Iya. Mbak, kan banyak ya Mbak, cuman aku juga cuma tahu kayak Mbak Faya nih yang jualan gitu. Padahal kan sebenarnya banyak Iya ya, Mbak. banyak banget mahasiswa Smekom tuh hebat-hebat sih. Mungkin brandingnya aja yang belum kurang naik ya. Iya, Belum dibentuk gitu. Iya. Bener. Nah kalau apa sih ya kayak paling terkesan dan yang paling dari lubuk hatinya Mbak Faya pas masuk ke Radar Banyumas tuh kayak gimana? Kayak Otomatis bangga ya, bangga Iya. sama diri sendiri. Karena aku tuh sempat sedih loh pas masa-masa jualan tuh, pas kalau lagi bungkusin kan sendirian nih, tengah malam lagi ya kan, kayak misalnya bungkusin kok kayak gini banget ya rasanya hidup ya gitu, kayak aku tuh jadi merasakan arti hidup yang sesungguhnya gitu loh. Kok jadi ternyata rasanya nyari uang tuh susah ini ya gitu. Ada telepon. Bentar. Sorry. nggak apa-apa. Sorry. Ini aku silent. Enggak. Aman kok, aman. Sorry ya, sorry. Santai aja. Tadi sampai mana ya? Sampai nyari uang itu iya. susah. Jadi gitu sih. Terus kayak sedih kan. Nah, setelah aku masuk Radar Banyumas tuh jadi kerasa loh. Oh, ternyata keringatku, usahaku, uangku gitu. Larinya kemana dan hasilnya apa ada gitu. Ternyata tuh membuahkan hasil kayak gitu. Jadi kayak Bikin semangat ya Mbak. bangga banget gitu. Dan tujuannya Pak Yuda untuk nulis aku tuh itu tuh untuk apa ya, kayak orang-orang yang mau mulai berwirausaha. Motivasi ya Mbak. Iya, betul gitu. Jadi kayak ini kan aku di sana tulisannya siswa ya, ini masih siswa dan dia berjualan dengan omset jutaan rupiah. Sebenarnya itu omset jutaan rupiah tuh karena pas buka stand, bukan pas ininya. Pas ininya sih masih belum jutaan rupiah ya. Semoga nyusul jutaan. OTW, amin gitu. Jadi tujuannya tuh untuk menginspirasi yang misalnya kena PHK kah, atau emang udah punya plan tapi masih belum, iya kayak gitu sih. Terus Mbak Faya juga memberikan peluang kerja gitu ya buat Iya teman-temannya. lagi. Itu tuh sebenarnya karena aku part time sih. Ya kan, karena aku part time. Terus ketika aku lagi membuat ikut event yang cukup besar, kayaknya aku nggak bisa ngandelin diriku sendiri nih. Apa aku nge-hire orang ya gitu kan. Terus pas itu aku sempat ya post pamflet, banyak tuh yang tanya. Terus sampai aku ini loh kayak, tapi kita wawancara dulu ya gitu. Karena aku orangnya tuh nggak bisa gampang percaya sama orang itu. Jadi harus ada buktian dulu lah. Iya bener. Dan kebetulan yang ikut malah teman dekatku sendiri. Nah sama dia aku bercandain, sama kamu gak usah wawancara, aku udah percaya gitu. Tapi emang bener sih, langsung kelihatan banget kinerjanya ya. Terus dia juga yang bener-bener bantuin prepare keuangan segala macam tuh, kayak dia tuh bantuin evaluasi juga gitu. Iya sih, itu enak banget sumpah sama dia. Tapi ya kalian tahu sendiri ya, dia sibuk banget. Iya. Jadi kadang kalau ada event lagi tuh, ya maaf ya aku nggak bisa, itu kayak aku aduh ini yang penting kenapa nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma Naso doang sih yang berpotensi ya kan aku udah pernah banyak tuh nge-hire orang, ada beberapa lah yang emang bagus kinerjanya gitu. Terus Mbak Faya boleh kasih saran atau motivasi ke teman-teman yang siapa tahu teman-teman tuh pengen jualan juga kayak Mbak Faya. Kalau saran atau motivasi, kalau saran tuh kamu misalnya mau jualan, kamu cari tahu dulu dasar keinginan kamu mau jualan ini untuk apa. Itu yang akan menjadi kunci dari kalian, karena ketika kalian down, kalian tuh ingat tujuan kalian apa? Ya gitu. Mbak. Misalnya aku mau jualan mau beli iPhone gitu kan. Iya, benar. Terus ketika ada jualan, di tengah jualan nih udah sampai kekumpul 2 juta, capek banget, udah apa ya? Enggak. Ini belum 5 juta. Ini belum iPhone gitu. Itu untuk saran tuh kita tuh buat tujuan yang jelas dulu untuk apa awalnya kita berjualan. Setelah itu motivasinya itu kita jangan gampang ke-trigger sama omongan orang lain. Kan beberapa ada ya orang yang memang ngasih kritik itu menjatuhkan loh. Kayak gitu ada kan, misalnya Pan kamu jualan seblak nggak enak gitu. Iya, langsung Ya. to the point. Iya, tapi kalau dapat saran kayak gitu, ya evaluasi, enakin gimana caranya biar enak kayak gitu, jangan yang malah kita down atau gimana gitu. Kalau nggak enak, enakin gitu. Terus sebenarnya kita ya jadi orang tuh jangan itu loh, menurut saya ya, ini soalnya saya juga melakukan dan menerapkan, aku melakukan dan menerapkan itu untuk
Jadi orang jangan anti kritik dan anti kritik gitu. Ketika orang memberikan kritik kepada kita, kadang tuh tujuannya baik loh. Bukan malah menjatuhkan, lebih baik Iya. membangun. Caranya aja ya Mbak, kadang Kadang emang kan tingkat sensitivitas orang-orang itu beda-beda gitu. Tapi kita baiknya tuh kita lihat dulu apa yang dia bicarakan. Misalnya, ih kamu kok bau badan ya gitu kan. Itu kan untuk sebagian orang mungkin sakit hati, tapi untuk sebagian orang lain lah biarin bau badanku iki gitu kan. Kayak emang bodo amat gitu. Nah itu kalau misalnya ini nggak apa-apa kan ya contohnya keluar dari topik gitu. Kayak bau badan kita mengganggu orang lain, itu kan sebenarnya juga mengganggu rasa kepercayaan diri kita kan. Nah itu kita evaluasi gimana nih caranya biar aku wangi, biar aku nggak bau badan kayak gitu. Jangan langsung baperan. iya gitu. Menurutku sih gitu ya. Terus yang ketiga itu jangan gengsian sih ya. Tapi sebenarnya emang tidak menutup kemungkinan anak seusia kita itu malu. Iya, malu untuk melakukan jualan karena kayak apa sih gitu. Iya, Gitu sih. Iya sih, karena aku juga anak muda ya, iya kan. Kayak cringe banget gak sih gitu. Nawar-nawarin tiba-tiba mochi gitu. Iya bener Mbak, aku juga kadang tuh malu loh sebenarnya ya. Cuma kayak yang tadi nggak aku keren aku hebat gitu. Pede aja gitu. Ada lagi mungkin yang mau di sharing atau kasih tahu? Paling itu aja sih ya. Terus apa namanya, mulai Sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau ragu mending nggak usah. Takutnya ketika kita mulai sesuatu setengah-setengah tuh masih dalam gitu mau ngapain gitu. Coba kalau misalnya kalian mau mulai usaha, benar-benar dimatangin dulu planningnya seperti apa, misalnya keluar uangnya berapa, modalnya berapa, terus butuhnya apa aja. itu dimatangin dulu. Setelah itu kalian baru action. Iya, itu yang susah itu action. Iya, action itu sih. Action. Ada action beneran. Iya, ini ada action ya kita ya. Iya. Ya berarti buat teman-teman yang mau mulai jualan itu jangan ragu sih, jangan takut. Iya sih. Iya, karena nggak semua orang itu anggap jualan itu hal yang cringe atau orang bahkan justru orang-orang tuh lebih kayak tertarik kalau ada orang yang jualan. Iya kah? Keren Beberapa teman, banget iya, gitu. Tapi sebenarnya apa namanya? Tadi aku mau bilang apa ya? Potong ya. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kan bakat dan kemampuan orang beda-beda sih. Jadi nggak harus memaksakan ya ketika itu mulai. Saya juga tiba-tiba aja suka jualan gitu. Tiba-tiba sih, ya begitulah. Berarti harus tahu ini ya, Mm-mm. value diri gitu Iya, biar lebih. bisa mulai nargetin Apanya gitu. Ini kan banyak tuh pembelajaran di YouTube yang bisa kalian tonton. Atau resep masakan, misalnya mau jual masakan gitu, mulai bisnis F&B, atau kalau kalian punya uang lebih kalian bisa ambil franchise ya, itu 10 jutaan bisa dapat itu. Mau tips itu nggak? Enggak sih, itu aku juga ini ya, kalau misalnya kalian mau nih, bener-bener mau nih, dengerin. Jadi ketika kalian, kan kita siswa ya, jadi waktunya kita terbatas untuk memproduksi sebuah produk. Jadi kalian bisa mulai jadi reseller dulu. Sebenarnya aku mochi itu tuh aku reseller, bukannya aku yang buat. Kadang tuh iya kan pada bilang gitu, cuma aku juga kadang bohong sih. Iyalah aku yang buat lah, karena mochinya enak banget ya kan, karena mochinya enak banget gitu. Makanya kalian luasin relasi kalian, terus kira-kira tuh orang siapa dan jualan apa yang bisa aku jualin ke sekolahan, tapi juga bisa ngasih benefit dan laba yang besar untuk aku kayak gitu. Jadi kan kalian cuma ngambil barang, jual, terima uang. Itu kan nggak pusing. Nggak pusing untuk produksi gitu. Kalian bisa mulai jadi reseller dulu. Itu sih menurutku ya yang paling gampang, yang paling bisa menghasilkan uang gitu. Ibaratnya tanpa modal ya. Iya, tanpa modal, cuma keluar effort aja gitu. Effort untuk jualan, untuk jualin ya. Untuk jualin ya gitu ya. seru sih. Betul. Nggak bisa habis ya Mbak kalau ngomong bahas. Apalagi kalau tentang duit ya. Ngalir Iya sih, tapi sejujurnya aku juga itu apa namanya, jualannya masih labanya tuh masih belum terlalu banyak sih, jujur aja ya, kayak masih masih naik turun, masih belum stabil karena masih belum ini juga apa, kayak aku tuh mau jualan ini untuk jangka waktu yang segini tuh aku masih belum mikirin, karena aku masih fokusnya tuh masih kepecah loh untuk sekolah, untuk ini, untuk itu kayak gitu. Cuma emang karena yang suka banyak, kenapa enggak gitu kan, itu namanya peluang usaha gitu. Kayak yang kemarin aku jualan kayu bakar,
Itu juga buat itu ya. itu juga peluang usaha. Sebenarnya itu idenya udah dari aku kelas 11, cuma baru terrealisasikannya kelas 12. Itu action dan modal sih sebenarnya ya. Kalau dari aku pribadi. Kalau nggak niat Oh iya, benar. Iya, Nggak bakal ada actionnya ya. iya. kalau cuma ogah-ogahan mikir-mikir doang mah nggak bakal terrealisasi. Itu aku BTW supplier kayunya dari Wonosobo. Itu pas aku naik gunung ke Kembang. Tuh kan, aku tuh emang itu ceritanya agak lucu nih. Jadi kan pas itu tuh aku ke base camp Kembang via Blembem ya. Terus sampai sana jam 9 malam. Setelah itu tuh ngobrol-ngobrol kita terus tidur. Nah, pas udah jam 12-nya itu udah mulai ramai yang datang tuh. Karena kan via Lengkong tutup pas itu. Jadi kan ke Blembem semua nih. Terus ada yang rokok di dalam base camp. Nah, aku tuh nggak bisa banget ngehirup asap rokok, kayak bisa langsung sesek loh. Akhirnya aku keluar, aku bikin teh. Kebetulan yang punya base camp nih baik banget ke aku gitu. Dia manggil aku Lia. Iya. Ada lihat Panggilan khusus. Terus aku di situ tuh ada 4 orang laki-laki semua. Terus aku ajakin ngobrol, kenapa enggak untuk memperluas relasi? Dan beneran dong benefitnya apa? Aku langsung dapet kayu dari Wonosobo kayak gitu. Cuma evaluasinya Gimana Mbak dikirimnya mereka dari Wonosobo ke Purwokerto gitu. Iya kan, aku juga random aja nih ngobrol, tiba-tiba tukang kayu. Nah aku juga sempat cerita nih ke dia, jadi ini mas saya ada rencana ini nih mas gitu kan. Tapi sebenarnya kak aku udah awalnya tuh lah kayaknya nggak mungkin bisa deh gitu kan. Soalnya aku mikir di modalnya sama partnernya. Nah terus kemarin aku iseng tuh ngobrol sama orang, kayak sama temanku ya. Aku punya rencana gini-gini deh gitu. Terus dia kok ayo gas gitu kan. Terus gas gitu kan. Langsung tuh dicariin. Kita kan niatnya mau nyewa mobil ke Wonosobo sekalian jalan-jalan. Gitu. Ternyata mahal di transportasinya. Terus aku cerita tuh ditanyain sih sama dia, sama namanya Mas Kurnianto ya. Ditanyain sama Mas Kurnianto, berapa nih kamu jadi kesini enggak gitu kan. Terus aku cerita, sekian mas, harganya sekian gitu. Aduh, mendingan saya antar aja ke sana jadi sekian gitu kan. Ya lebih murah sedikit, cuma ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan. Soalnya kan sekalian dibantuin bongkar pasangnya gitu. Bongkar muat kayak gitu ya. Jadinya iya kan. Jadinya ya udahlah gas gitu. Itu cuma dari keisengan keluar base camp untuk nyari angin ya. Bikin teh ya. Tiba-tiba dapat kenalan supplier kayu bakar ya. Itu basicnya Mas Kurnianto ini jualan kayak mebel gitu loh. Kan itu kayunya namanya apa ya? Kayu bakarnya adalah namanya sendiri. Gitu tuh udah nggak kepake, dan sebenarnya dijualnya tuh nggak mahal karena kan emang sisa. Cuma kan yang ngebuat mahal tuh transportasinya ya. Tapi sebenarnya kata temanku tuh, partnerku, sebenarnya harga 6.000 tuh kita jual 5 biji tuh nggak itu loh, nggak kemahalan, nggak kemurahan gitu. Soalnya kan saya mikir, aduh biaya transportasinya aja sekian, kenapa kita ngasih harganya sekian gitu. Terus katanya target pasar kita tuh anak sekolahan, kamu kalau misalnya mau mahal-mahal ya nggak laku gitu kan. Terus kemarin tembus kalau nggak salah ya 200 sekian orderan yang beli ke kita dari 700 siswa. Itu kan udah 25%-nya nggak sih? Kan? Gacor sih. Lagi-lagi relasi. Iya bener, the power of relasi. Jadi menurutku nggak masalah loh kita masih remaja ini untuk ngobrol sama Orang yang lebih tua atau enggak laki-laki. Sebenarnya nggak, gender tuh nggak mempengaruhi. Yang penting adalah poin yang kita bahas dari pembahasan tersebut gitu. Jadi nggak usah malu untuk mulai percakapan ketika sama cowok. Kayak yang penting kan sebenarnya aku agak males ya ketika dibilang friendly atau apa gitu kan. Kalau kan itu tujuannya untuk berelasi ya, bukan untuk flirty ya, bukan untuk menggoda atau bagaimana gitu. Cuma ya biarin aja lah orang-orang yang kayak gitu, mungkin levelnya belum mikir sampai situ loh, belum bisa kepikiran untuk membangun relasi atau bagaimana kayak gitu. Sebenarnya banyak kok teman laki-lakiku, kalau ya kalian tahu, misalnya kalian sering lihat aku jalan sama cowok tuh ya karena percakapan bisnis gitu. Kalau kalian nggak percaya itu up to you sih ya. Cuma sini aku ngomong dikit aja gitu. Karena emang aku nggak punya pacar. Tapi beneran loh. Kan aku tadi bilang ya aku beruntung di pertemanan, tapi aku kurang beruntung di pasangan kayak gitu. Nggak apa-apa. masih mikirin Yang penting punya uang. uang ngalir. Gitu aja sih mindsetnya ya. Iya walaupun kalau nyetel lagu Bernadia tuh kayak Aduh, galau.
Nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah, tambah. Bukan belum waktunya sih, menurutku belum waktunya. Masih banyak yang perlu kita eksplor. Karena Iya. kalau udah terpatok sama pasangan itu hal yang Kadang kita iya eksplor tuh di ini loh. sia-sia. Jangan gitu sayang gitu. Iya, jangan gitu sih. Capek Allah. Kamu nggak gitu? Kamu nggak punya pacar, Li? Enggak dong. Yes. Aku juga nggak punya loh. Iya kah? Oh iya dong. Tapi kayak rada aku meragukan. Iya, dikit enggak deh. Gitu ya. Cuma ya doaku sih semoga dapat pasangan yang baik gitu. Yang selalu support. Karena nggak munafik juga ya, pasti kan seusia kita juga butuh apa sih kayak hal-hal yang ngebuat butterfly era gitu nggak sih? Ya kan pengen ngerasain gimana sih rasanya terbang gitu kan. Gimana sih? Iya kan? Kayak salting gitu. Iya gitu. Tapi aku juga susah sih untuk suka sama orang. Sama juga. Angel. Angel. Karena aku basicnya tuh dari keluarga yang manjain aku banget gitu. Jadi kalau ada cowok menye skip. Iya Udah gitu. pernah dimanja. Iya kan? Udah Bukan pernah dipuji. levelnya gitu ya. Harus Mbak. lebih tinggi dari effort keluarga aku dan diriku sendiri gitu. Betul sekali. Agak ngelunjak ya. Tapi emang itu harus sesuai sama value Iya, karena kita udah tahu value kita ya. Kok bahasnya jadi ke Itu di belakang layar aman aja. kan? Ya di belakang layar aja ya. Nanti kita lanjutin. Ini maaf banget ini jadi bahas cowok. Iya, jadi lenceng-lenceng ya. Nggak kerasa ya udah berapa? Udah lama banget kita Setengah jam bercakap-cakap. kali ya. Udah nih. Lanjut, Udah. Lanjut apa udah nih? Lanjut apa udah nih? Pengennya lanjut nggak sih? Udah nanti di belakang memori. Ya udah. Ada lagi? Mungkin, atau Mbak Fia mau sharing apa gitu? Suatu Sharing nggak kepikiran sesuatu ya. Ini saya yang mau mewawancarai kalian. Boleh. Ini tiba kemarin Hamin berapa minggu tuh tiba-tiba Nafla assalamualaikum Mbak gitu. ingin apa? Apakah Mbak Faya berkenan untuk jadi narasumber MPK podcast MPK gitu kan? Terus aku langsung caps lock. Hah, demi apa Naf gitu kan? Serius? Iya, terus apa ya kata Nafla apa ya? Demi apa gitu? Aku udah lupa tuh chatnya. Terus Uli ngechat gitu. Terus aku kaget. Ini perihal apa ini? Soalnya beberapa hari sebelum aku di chat Nafla tuh aku bantuin kalian Usdan kan. Aku mikirnya apa gara-gara aku bantuin Usdan gitu. Terus ini benefitnya gitu. Ternyata enggak kan? Enggak. Karena memang kita tuh pengen sekali-kali ngundang yang apa ya, yang fresh gitu, yang Oh. Lagi boomingnya Fresh. gitu. si jajan ini, si pipi ini ya. Semoga booming terus. Min. Amin. Terus kan apa ya? Kita kan SMK ya, Mbak. Oh iya. Terus Mbak Faya sendiri kan itu berwirausaha. Jadi cocok nih ada kaitannya. Tuh. Iya, apa ya kita Smekon tuh awalnya gimana sih bekerja terus Bekerja. berwirausaha. Enggak. Enggak kan kita kan ada 3 kan? Iya. Bekerja, Ya, berwirausaha. melanjutkan Melanjutkan berwirausaha gitu. Betul. Alhamdulillah nih udah yang Yang ketiga ya, Mbak. ya, Tapi kesan Mbak Faya diundang kita ke podcast itu gimana? seneng banget ya pastinya ya. Tapi sebenarnya malu sih kayak Nggak sama karena aku nggak ada temennya nih. Kalau pindah situ Oh iya ya. Malu Jangan. karena menurutku aku masih belum bisa menginspirasi itu ya gitu karena masih banyak kurangnya lah. Kalau kalian tahu sebenarnya aku juga ada minusnya di bidang akademik, itu aku nggak terlalu pintar, cuma memang aku punya kemampuan lain di bidang berwirausaha, tapi itu juga nggak mematahkan semangat aku sih untuk terus melanjutkan hidup. karena peluang itu nggak cuma dari aku. Iya, tapi kadang pasti ngerasa insecure, pernah dong kayak kok aku nggak sepintar teman-temanku yang lain ya gitu. Tapi nanti balik nih, tapi kan teman-temanku nggak sehebat aku gitu. Bukan hebat yang seperti itu, hebat yang nggak malu jualan. Iya, Terus nggak gengsi. iya nggak gengsi gitu ya. Bukan hebat yang kayak gitu loh ya. Jadi gitu sih, karena emang agak bangga karena aku tuh dulu tuh diinin banget loh sama orang tuaku, kayak dimanjain gitu. Jadi apa-apa tuh diapresiasi gitu. Jadi ketika aku sekarang udah merasa hebat akunya sendiri loh ya, itu aku juga kadang masih sedikit haus apresiasi gitu. Emang Terkadang. orang-orang tuh, kalau udah masa hebat emang apresiasi itu penting. Biar Karena kita itu iya, karena semangat kalau tetap. kalau dari diri aku sendiri itu karena aku udah gini loh susah payah loh Udah gitu berjuang. kan. Terus kayak aku juga
nggak ada salahnya dong membranding diriku dan bisnisku gitu. Tapi kalau apa namanya orang lihat aku gimana itu apa di luar kendaliku, jadi sebenarnya aku nggak masalah. Yang penting aku masih punya banyak teman yang baik sama aku gitu sih. Nggak bisa memaksakan opini orang buat Iya suka, benar ya, Bu. benar benar. Sekelas Nabi Muhammad aja tuh ada yang benci, apalagi kita ya nggak sih? Iya, betul. Apa sih serpihan debu? Iya. Iya. Nangisnya. Keren banget Mbak, asli Mbak. Kayak aku tuh kadang suka pikir ya, ih, baru anak SMK kok bisa gitu sampai punya brand-brand sendiri. Tapi don't expect too much ya, karena aku juga sebenarnya kadang berat loh. Kalau ada yang saya keren banget gitu, kayak kadang Kadang malah jadi beban karena kita nggak tahu mau kedepannya tuh ngasih iya, yang lebih apa. ketika kita udah banyak orang yang tahu gitu kan, apalagi guru-guru juga. Terus kadang tuh misalnya aku melakukan sedikit kesalahan tuh aku kadang merasa bersalah loh. Misalnya nggak ngerjain tugas nih, aduh aku masa udah masuk koran kayak gini sih gitu loh. Jadi kayak agak berat sih namanya. Jadi kayak aku berharap banget dan expect too much ke aku ya. Misalnya kalian ngeliat aku jelek atau gimana tuh ya kritik aja dan kasih saran. Aku sangat menerima kritik dan saran untuk diriku sendiri maupun untuk bisnisku. Siap Bapak. Sebelum menutup nih, mau promosi dulu nggak jajanin? Ayo dong promosi. Gimana ya promosinya ya? Karena mereka kayaknya lebih suka prasmanan daripada kayak gini. Tapi ini lebih murah sih guys. Kalau kalian beli ini lebih murah. Dan ini juga ada tutorial cara masaknya. Jadi nggak akan salah lagi gitu. Kayaknya nggak usah banyak-banyak promosinya ya. Soalnya kadang kalau orang jualan tuh ada fase semangat dan bosennya. Ini aku sebenarnya lagi ada di fase bosen sih, karena emang dari kemarin ada kegiatan terus, capek, rasanya pengen me time gitu. Itu juga penting sih untuk beberapa, untuk semua orang menurutku ya. Ketika kita udah melakukan sesuatu yang keras, coba apa namanya diri kita tuh, iya refreshing. Cara takut burn out terus stres ya. Harus naik gunung. Ayo kita naik gunung dis. Ya emang butuh naik gunung sih. Ayo ikut. Sindoro Mbak. Udah ya. Nggak usah jauh-jauh, Gunung Kidul aja. Kan nggak capek tuh tektoknya tuh. Ya boleh. Cukup? Dari kalian? Kalau ada yang mau ditanya Iya. lagi, Bapak? Kalau dari aku sih, aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya untuk MPK karena udah berkenan dan bersedia mengundang aku ke sini, dan semoga apa yang aku sampaikan dapat menginspirasi kalian dan orang yang menonton. Terus aku juga minta maaf misalnya ada salah kata atau salah perilaku atau salah tingkah gitu lah ya, yang kurang berkenan di hati kalian gitu. Aku minta maaf gitu, karena kan sama-sama manusia juga ya, jadi pasti iya. Itu aja sih. Dan kayak aku suka banget untuk berteman, jadi ayo berteman sama aku. Boleh, ayo Mbak. Kita berteman. Iya. Aku suka banget loh kalau misalnya ada yang nyapa gitu, atau aku yang nyapa kalian, aku suka banget gitu sih. Kayak meningkatkan energi sosial. Iya, Mbak. soalnya aku kan ekstrovert ya. Ketika aku udah sampai rumah tuh energiku justru habis. Iya. Iya Mbak. Rasain juga kok Mbak. Iya kan? Udah ya, ini malahan nanti nggak habis nih. Pokoknya terima kasih lah. Iya, aku juga makasih banyak banget. Bersedia. Iya. Selagi sibuk-sibuknya lah. Iya, profesional bos. Yes. Gak apa-apa ya, bercanda ya. Mungkin dari kita ya Dis, sudah dulu ya, segitu dulu. Iya. Sekian. Ya, jangan lupa kalian terus nantikan podcast MPK ke depannya. Banyak mungkin narasumber yang tidak terduga gitu. Nah ya, nantikan. Sekian dari kami, cakap-cakapnya cukup asik ya dan lama mungkin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya teman-teman. Komennya juga. Dadah, see you.